Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama Muhammad Nurul Alamsyah, NIM 0431038886, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Saya akan membacakan dan mensimulasikan persidangan dugaan tindak pidana perdata dengan penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi perihal gugatan manifestasi atas perjanjian jual beli tanah di Bogor. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini: nama Tuan Andi, alamat Kecamatan Cisarua, Bogor, pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Muhammad Nurul Alamsyah, alamat Jalan Cendana Raya nomor 1, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, pekerjaan advokat. Selanjutnya disebut penerima kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut. 1. Mengajukan gugatan manifestasi atau perbuatan tidak memenuhi kewajiban atas perjanjian jual beli tanah antara pemberi kuasa dengan Tuan Budi berdasarkan perjanjian tanggal 15 Januari 2023. 2. Menghadap, mewakili dan atau bertindak di hadapan pengadilan negeri maupun instansi terkait lainnya dalam segala proses hukum yang diperlukan. 3. Mengajukan bukti, membuat dan menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, serta melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dalam rangka penegakan hak pemberi kuasa. 4. Menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk putusan pengadilan dan atau penyelesaian di luar pengadilan. Surat kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi dan berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesai perkara. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat gugatan nomor 213 Perdata 2023 Pengadilan Negeri Bogor. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di tempat. Penggugat nama Andi, alamat Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pekerjaan wira swasta. Tergugat nama Budi, alamat Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pekerjaan wira swasta. Perihal gugatan manifestasi atas perjanjian jual beli tanah. Dasar gugatan: pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Selanjutnya yang disebut tanah. Dalam perjanjian tersebut disepakati harga jual tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut. A. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayar pada saat pertandatanganan perjanjian. B. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah harus dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 3. Setelah pembayaran lunas, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama atas nama tergugat. 4. Hingga 6 bulan sejak perjanjian ditandatangani, tergugat belum melunasi pembayaran. Tahap kedua, meskipun penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi yang tidak diindahkan oleh tergugat. 5. Tergugat berdalih belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun hal ini tidak menghilangkan kewajiban tergugat untuk melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian. 6. Penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian material. Posita bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tergugat telah melakukan manifestasi atas jual beli tanah sehingga penggugat berhak menuntut agar 1. Tergugat diwajibkan untuk membayar sisa kewajiban sebesar 700 juta rupiah beserta bunga keterlambatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 2. Jika tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, penggugat berhak membatalkan perjanjian dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami. 3. Segala biaya perkara dibebankan kepada tergugat. 3. Deman. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan manifestasi atas perjanjian jual beli tanah. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar bunga keterlambatan sesuai hukum yang berlaku. 5. Apabila tergugat tidak melunasi, menghukum tergugat membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita penggugat. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Bukti-bukti. Sebagai bukti-bukti, penggugat melampirkan 1. Fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 2. Bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah.
3. Surat somasi yang telah dikirimkan. 4. Bukti-bukti lain yang relevan. Demikian surat gugatan ini dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya. Surat jawaban gugatan nomor perkara 22 tahun 2023 Pengadilan Tinggi Negeri Bogor dalam perkara perdata antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Perihal jawaban atas gugatan penggugat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Nurul Alamsyah, alamat Jalan Cendana Raya, nomor 1, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023, bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi selanjutnya disebut sebagai tergugat, dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bahwa tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. 2. Tanggapan terhadap posita gugatan penggugat. 1. Terhadap dalil poin 1-3, tergugat mengakui bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan luas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar. Tergugat juga mengakui telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah sebagaimana yang telah disepakati. 2. Terhadap dalil poin 4-6, tergugat tidak membantah, namun memberikan penjelasan tambahan bahwa keterlambatan pembayaran tahap kedua bukan disebabkan oleh niat tidak baik atau kelalaian, melainkan karena proses pengajuan pinjaman bank yang mengalami kendala administratif di luar kemampuan tergugat. Tergugat telah menginformasikan kondisi tersebut secara lisan kepada penggugat dan memohon waktu tambahan secara baik-baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. 3. Terhadap dalil tentang somasi, tergugat mengakui telah menerima surat teguran, namun telah menunjukkan itikat baik dengan terus berkomunikasi dan upaya mencari solusi agar transaksi tetap dapat dilanjutkan. 4. Terhadap dalil kerugian penggugat, tergugat menolak dalil kerugian sebagaimana dikemukakan oleh penggugat karena 1. Tidak ada bukti konkret atas kerugian yang dialami penggugat. Tanah masih menjadi milik penggugat sehingga tidak ada kehilangan hak milik. Ketiga, perjanjian masih dapat dijalankan jika diberikan kesempatan, perpanjangan waktu, asas kepatutan dan itikat baik. 3. Dasar hukum dan argumentasi bahwa menurut pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikat baik. Dalam hal ini, tergugat menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Kedua, berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, pihak yang tidak dapat memenuhi perjanjian tidak dapat dianggap wan prestasi apabila dapat pembuktian adanya halangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya karena keadaan memaksa atau force majeure atau kendala administratif yang bukan kelalaian pribadi. Yang ketiga, bahwa tergugat tidak pernah berniat untuk menghindari kewajiban, tetapi mengalami kendala objektif yang sedang diusahakan penyelesaiannya. Oleh karena itu, tindakan penggugat yang langsung mengajukan gugatan perlu prematur dan tidak sejalan dengan asas keadilan serta proporsionalitas. Keempat, bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain, tergugat memohon agar diberikan kesempatan penjadwalan ulang untuk pembayaran dalam jangka waktu yang wajar, serta agar uang muka yang telah dibayarkan tidak hangus karena merupakan bukti kesungguhan tergugat. Keempat, petitum. Berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati, tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima atau secara alternatif menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan wan prestasi. Keempat, menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah sebagai tetap sah dan dapat dilanjutkan dengan perpanjangan waktu pembayaran selama semisalnya 3 bulan. Menetapkan uang muka 300 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh tergugat tetap diakui
sebagaimana bagian dari pembayaran harga tanah. Keenam, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 5. Penutup. Demikian surat jawaban ini disampaikan dengan hormat untuk menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hormat kami. Surat replik perihal replik atas jawaban tergugat nomor perkara 25 Perdata 2023 Pengadilan Negeri Bogor kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Identitas pihak yang bertanda tangan di bawah ini: nama Tuan Andi, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati nomor 45 Cisarua Bogor. Dalam hal ini bertindak sebagai penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat Tuan Budi dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor perkara 25 Perdata tahun 2023 Pengadilan Negeri Bogor dengan uraian sebagai berikut. Pendahuluan bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat karena tergugat telah lalai atau wan prestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran harga tanah sebagaimana disepakati dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1. Tergugat tidak menolak isi perjanjian, namun beralasan belum mendapatkan pinjaman bank sehingga meminta penundaan pembayaran. 2. Tergugat berpendapat bahwa keterlambatan tersebut bukan kesalahan atau wan prestasi, melainkan keadaan yang bersifat sementara dan tidak disengaja atau force majeure. Terhadap dalil-dalil jawaban tersebut, penggugat menyampaikan replik sebagai berikut. Tanggapan atas jawaban tergugat bahwa alasan tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum melunasi pembayaran karena belum memperoleh pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan dasar pembenar atas keterlambatan. Namun dalam perjanjian tidak terdapat klausul yang memperbolehkan penundaan dengan alasan tersebut. Menurut pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai atau wan prestasi apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberi peringatan atau somasi secara sah. Faktanya, penggugat telah 2 kali mengirimkan surat teguran, namun tetap dipenuhi oleh tergugat. Dengan demikian, unsur wan prestasi telah terpenuhi. 2. Keterlambatan tergugat merupakan wan prestasi, bukan force majeure. Tergugat mendalilkan bahwa keterlambatan disebabkan oleh kendala administrasi pinjaman bank dan merupakan keadaan memaksa atau force majeure, namun dalil tersebut keliru secara hukum. Sebab keadaan memaksa menurut pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata harus berupa peristiwa di luar kehendak manusia, seperti bencana alam, perang, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Bukan merupakan kelalaian mengurus pinjaman pribadi. Bahwa kegagalan tergugat mendapatkan pinjaman merupakan risiko bisnis pribadi, bukan keadaan memaksa yang menghapus tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, alasan tergugat tidak dapat diterima. 3. Bahwa penggugat telah beriktikat baik dan menjalankan kewajiban. Penggugat telah memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjiannya, yaitu menyerahkan bukti kepemilikan tanah dan bersedia mengurus proses balik nama setelah pembayaran lunas. 2. Memberikan tenggang waktu tambahan melalui 2 kali surat teguran. Namun, tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi kewajibannya. Bahkan, setelah diberikan kesempatan, dengan demikian tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas itikat baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. 4. Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian nyata karena tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai perjanjian, tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan harga tanah mengalami penurunan nilai pasar. Selain itu, penggugat telah mengeluarkan biaya administrasi pajak, konsultasi hukum yang menambah kerugian material. Oleh karena itu, penggugat berhak menuntut 1. Pembatalan perjanjian jual beli tanah. 2. Ganti rugi sebesar 100 atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tergugat. 4. Petitum atau permohonan. Berdasarkan uraian di atas, penggugat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk berkenan: 1. Menerima dan mengabulkan replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh dalil jawaban tergugat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari tahun 2023. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah. 5. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat batal demi hukum karena kelalaian pihak tergugat. 6. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.
Demikian replik ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang mulia. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, penggugat menyampaikan terima kasih. Bogor, 30 Juli 2023. Hormat kami, kuasa hukum Muhammad Nurul Alamsyah. Terima kasih. Surat duplik. Perihal duplik atas replik penggugat nomor perkara 25 Perdata 2023 Pengadilan Negeri Bogor. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Identitas pihak yang bertanda tangan di bawah ini: nama Tuan Budi, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kenanga nomor 17 Cisarua, Bogor. Dalam hal ini bertindak sebagai tergugat. Dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah nomor 25 Perdata 2023 Pengadilan Negeri Bogor dengan uraian sebagai berikut. Tanggapan atau duplik atas replik penggugat. 1. Tanggapan atas dalil bahwa alasan tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum. Penggugat menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran karena proses pencairan pinjaman bank tidak dapat dibenarkan. Tergugat menolak dalil tersebut bahwa dalam perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 tidak terdapat batas waktu pasti yang tegas mengenai pelunasan, melainkan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah dana tersedia. Dengan demikian, keterlambatan tidak otomatis menjadi wan prestasi sepanjang tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak membayar. Selain itu, tergugat telah menyampaikan secara langsung kepada penggugat sejak awal bulan pembayaran akan menggunakan fasilitas kredit bank. Kondisi proses administrasi perbankan yang memerlukan waktu lebih panjang adalah hal yang wajar, bukan bentuk kelalaian tergugat. Bahwa somasi yang dikirimkan penggugat justru dikeluarkan saat proses pengajuan kredit sedang berjalan, sehingga tergugat tidak dapat mempercepat proses yang berada di luar kendali pribadi. Dengan demikian, dalil penggugat mengenai wan prestasi tidak tepat. 2. Tanggapan bahwa keterlambatan merupakan force majeure. Penggugat menolak adanya keadaan memaksa. Tergugat menyampaikan bahwa force majeure dalam perjanjian tidak selalu harus berupa bencana alam atau perang, namun dapat berubah keadaan di luar kendali debitur menghambat pemenuhan prestasi. Bahwa proses verifikasi bank yang tertunda disebabkan oleh adanya kebijakan internal bank mengenai pemeriksaan berkas kredit, termasuk pengetahuan penyaluran kredit. Kebijakan tersebut merupakan putusan pihak ketiga yang berada di luar kemampuan tergugat untuk mengendalikan. Tergugat telah berupaya semaksimal menyediakan dokumen, hadir dalam wawancara bank, serta memenuhi seluruh syarat administratif. Namun, keterlambatan berasal dari pihak bank, sehingga termasuk keadaan memaksa yang bersifat sementara. Dengan demikian, dalil force majeure yang disampaikan tergugat tetap relevan secara hukum. 3. Tanggapan atas dalil bahwa penggugat telah beritikat baik. Tergugat menghargai upaya penggugat, namun menolak pernyataan bahwa tergugat tidak beritikat baik. Justru sebaliknya, tergugat A. telah menyampaikan niat baik dan kesanggupan untuk melunasi, sedang dalam proses finalisasi pencairan kredit. 3. Tidak pernah menyatakan membatalkan transaksi. D. Tidak pernah lalai secara sengaja. Bahwa asas itikat baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berlaku bagi kedua belah pihak, dan tergugat telah memenuhi kewajiban moral dan hukum untuk berusaha melaksanakan pembayaran. 4. Tanggapan mengenai kerugian yang diklaim penggugat. Tergugat menolak seluruh dalil kerugian yang disampaikan penggugat. Alasan: tidak ada bukti kerugian nyata atau actual loss karena tanah tetap menjadi milik penggugat dan belum diserahkan kepada tergugat. 2. Penurunan nilai tanah adalah dalil asumtif, tidak dibuktikan dengan apresial atau bukti pasar. 3. Biaya administrasi, pajak, dan konsultasi hukum tidak dapat dibebankan kepada tergugat karena belum ada wan prestasi yang terbukti. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi 100 juta tidak memiliki dasar hukum maupun pembuktian yang cukup. Petitum atau permohonan. Berdasarkan seluruh uraian duplik di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan: 1. Menolak seluruh dalil replik penggugat. 2. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan wan prestasi. 3. Menolak tuntutan pembatalan perjanjian jual beli tanah. 4. Menolak tuntutan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah
5. Menyatakan bahwa hubungan hukum para pihak tetap berlaku sesuai perjanjian. 6. Bebankan biaya perkara kepada penggugat. Demikian duplik ini disampaikan agar menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, tergugat menyampaikan penghargaan dan terima kasih.